Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian kita meneruskan kajian kita. Entah di belakang dimusuhakan di belakang. Pamaat pa'aha illa wadakat zahri. Ada pajah ini kecuali punggungku nama lapuh. Tambah yang demikian. Ini perjuangan orang bahari ini kisahkan di sini manakib sidin. Tujuan tarjamah sidin, biografi sidin, supaya kita tahu bahwa perjuangan orang bahari itu kada mudah menghadapi macam-macam toh rintangan dan sebagainya. Dan sidin syahidah badran wal masyahid kullaha. Hanya umpat berperang dalam perang Badar dan semua perang diikuti oleh sidin bersama Rasulullah. Walamma hajara akha sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Tamim maula Harash bin Samah. Kemudian ketika sidin berhijrah ke Madinah lalu dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Tamim maula Harash bin Samah. Nah, jadi Rasulullah mempersaudarakan dengan itu ke kampung situ ada gang angkat gitu ya, berdegang sanakan. Rasulullah itu mengandalkan jamnah berdasarkan juga kita. Wakila akhi bai'akha baina wa baina Jabar bin Atik. Marida Habab maradan syadidan. Setelah itu sakit Habab, sakit yang parah. Warawaan Qais ibnu Abi Hazim qala dakalna ala Habab waqad iktawa sab'akiyatin. Ujar Qais bin Abi Hazim radhiyallahu anhu, kami datang kanu Habab dan sidin itu sudah disetrika sebanyak 7 kali setrikaan, digusuk. Faqala lauma anna Rasulullah sallallahu alaihi nahana an nadwa bil maut la da'awtu bi. Ujar sidin biar Habab ketika ada persiksaan demikian, seandainya Rasulullah itu ada mencegah kami untuk memohon kepada Allah supaya dimatiakan aja, la da'awtu bi. Sudah aku berdoa minta dimatiakan kepada Allah daripada beratnya tanggungan siksa. Cuma karena Rasulullah melarang, jangan minta dimatiakan. Ya Allah matiakan aja ulun. Itu udah benar tak? Cuma Rasulullah melarang. Andai kan terpaksa kan di Rasulullah. Ya, andai terpaksa aja toh minta kematian toh. Cuma katakan Allahumma ini idza kanatil hayatu khairan. Hidupakan ulun ya Allah, amun kehidupan ini baik bagi ulun. Kemudian matikan ulun, tawaffani in kanal wafatu khairan. Matikan ulun amun nya kematian itu memang baik bagi ulun. Itu jelas amun terpaksa. Kan kalau terpaksa kan bisa kita mati. Mati tak nyaman hidup juga. Karena dikisahkan kan di dalam hadis, di dalam Quran dipadakan nang mati itu anak bebulikan. Nang bulik pulang. Warji'na namal salihan, bulikakan kami nak beramal saleh. Bulikakan kami nak bersedekah. Macam-macam kisahnya di Quran padakan Tuhan. Kan berarti nyaman hidup juga nak bulikan. Tapi nang sudah mati ini oleh keluarganya nang kaya. Keluarganya nang kaya diulahkan atang bergirap tuh kalau utah atangnya taharat pada pelatar rumah bergirap. Padahal dipadakan orang nang di dalam ini kada hendak keluar, nang di luar kada hendak masuk. Cuma kebanggaan bagi keluarga yang berkemampuan. Makanya di tanah wakaf tuh tanah wakaf, apakah ada baik kada batang
Munjurang paraya beetang tanah wakaf. Amun tanah saurang ayo pian berulah na kaya istana. Ataupun saurang tanahnya. Itu kayak di India tuh apa? Taj Mahal. Di India tuh namanya Taj Mahal. Itu lah kuburan bener. Kuburan bini raja. Kalau kada salah tuh ketika melahirkan anak angka 14 meninggal. Orang Bukhari itu anak ada sedikit. Anak angka 14 meninggal. Anom aja sih orangnya. Ada Tuhan beneran. Kita anak 14 tuh 50-an kita. Masih anom kenapa? Udah jelas setahun sekali. Tapi bang, keluar bejurut. Jadi dikisahkan demikian supaya dapat kita tahu perjuangan orang Bukhari. Wa nazalal Kufah wa mata biha. Kemudian Sidin begadang di Kufah. Setelahnya wafat Rasulullah begadang di Kufah, kemudian mati wafat pun di Kufah juga. Wa huwa awwalu man dubina bi zahril Kufah minas sahabat. Dan Sidin adalah orang yang pertama yang dikuburkan di Kufah itu dari golongan para sahabat. Nang mati pamulaan namanya di Kufah dari golongan para sahabat dan dikuburkan di Kufah. Wa kana mautu sanata sab'in wa salasin, dan kematian Sidin pada tahun ke-37 daripada hijrah. Wa qala Ali radhiyallahu an lamma na'alahu rahimallahu khabbaban aslama ragiban wa hajara ta'iyan wa asha mujahidan wa batala fi jismihi wa lam yudayillahu ajra man ahsana amala. Jadi ujar Imam Ali manakala na'alahu hanya apakah tahabar kematiannya rahimahullah aslama ragiban, berislamlah apanya ragib, wa hajara ta'iyan, kemudian berhijrah di wahasa mujahidan, dan hidup dia dalam sebagai orang yang mujahid selalu berjuang di jalan Allah. Wabtala bi jismihi, dan sini banyak mendapatkan cobaan bala pada awak Sidin. Walam yudayillahu ajra man ahsana amal, dan Allah kada menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Kada denang sia-sia. Ibarat luka di medan perang tuh, sebuting luka tuh berpahala, ada pahalanya, ada nilainya, ada sia-sia, ada menawaya ini mau sia-sia. Apalagi di orang Arab sia-sia gitu jadi, ya betul sia-sia bila luar kan 2 kali gitu orang menjuruh sia-sia gitu. Wa kana sinnuhu inna mautihi salasan wa sab'ina sanah. Ketika wafat Sidin berumur 73 tahun. Qala, berkata Khabbab, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengeluhkan keadaan kami karena susah tadi. Dihimpit oleh orang-orang musyrik, dihimpit oleh orang-orang kafir. Artinya kada leluasa dalam hidup. Kita dimalih, nak kasana ngalih, nak kasitu ngalih, sarabang ngalih. Lalu kami laporkan kepada Rasulullah, kami adukan kepada Rasulullah SAW. Ma bina min adal kufar wa azabihim bidalil qawli fi riwayah as-saniyah. Apa yang menimpa kepada mereka? Disakiti oleh orang kafir, diazab. Waqad laqina minal musyrikin siddatan. Dalam hadisnya lain sudah mengatakan laqad laqina minal musyrikin siddatan. Kami dapatkan kesusahan dari orang kafir, orang musyrik. Susah. Wa huwa mutawassidun murdatan lah. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berabah dengan berbantalkan burdah, surban dipuntal, dirabahi, dijadikan bantal, berbantalkan burdah. Jadi burdah itu apa namanya,
kayak selimut, kayak mantel. Mantel tuh napa jurang baju napa? Baju nang panjang tuh biasanya leh. Nah, kurang bahari tuh ada napa baju panjang sampai ke betis tuh. Mantel ngaranna. Namun jaket kan sampai ke pinggang aja, mantel tuh sampai ke betis. Udah, jadi selimut demikian. Ajailuha tahta ra'si, dirabahi oleh Rasulullah. Wal burda bitamil wadah asyamnatul muhattatah wakila kisah us'al aswad muradda. Ada madakan mengaran burda tuh kain yang hitam segi 4 di sual ada gambar-gambarnya. Wal burda wahidwa albaran majma abrad kama fil qamus fi zillil Ka'bah. Jadi di naungan Ka'bah. Ka'bah itu kan berdiri kayak itu, gimana matahari masuk sebelah sana, maka bernaung sebelahnya. Nah, di tempat naung itu Rasulullah berbentalkan Fir'aun itu menyuruh aja tiba aja Fir'aun. Kan memang yang ini itu kan kalau dia nambah kuasa, bahkan menyuruh bunuh aja. Gimana petugas lapangan tuh Bang? Adanya petugasnya. Jadi ujar Rasulullah ma yasuddu zalika anhu. Mereka kada berpaling dari agamanya. Tetap saja berpegang teguh kepada keyakinannya. Wallahi la yutimmanallahu hadzal amra hatta yasira rakib min San'a ila Hadramauta la yakhafu illallah wa dhi'ba ala ghanami. Sungguh ya Allah Ta'ala, Allah akan menyempurnakan urusan agama ini. Agama ini akan disempurnakan oleh Allah sampai jadi. Artinya Allah sudah menentukan agama ini pasti akan sempurna, pasti akan tersebar kemana-mana. Dan akhirnya memang sampai ke Indonesia. Kita masuk kita nih. Syukur luar biasa. Kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Kaliannya untuk selamat. Cuma kita harus mencari bayi itih, bali lihat. Jurang cari bang sih, mudah-mudahan kita sabarataan selamat dalam kehidupan dunia, selamat pula di negeri akhirat. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.